Salam untuk semuanya. Di sini kami kelompok 3 akan membahas sistem periodik unsur. Yang akan dibahas di sini antara lain: 1. Pengertian sistem periodik unsur. 2. Sifat-sifat sistem periodik unsur. 3. Kelompok unsur dalam sistem periodik kimia. 4. Klasifikasi sistem periodik unsur kimia dan sistem periodik unsur kimia oleh para tokoh. Pengertian dari sistem periodik unsur. Sistem periodik unsur kimia adalah susunan unsur-unsur berdasarkan nomor atom dan kemiringan sifat-sifatnya. Sifat periodik unsur juga disebut tabel periodik, dan fungsinya adalah untuk mengetahui nomor atom, konfigurasi elektron, dan sifat setiap unsur. Silakan untuk kelompok. Mau tanya, Ya. ada berapa sifat sistem periodik unsur? Jelaskan. Sifat-sifat periodik Jadi unsur. sifat-sifat periodik unsur ada 6. Yang pertama, sifat unsur. Berdasarkan sifat unsur-unsur, sistem periodik unsur kimia terbagi menjadi 3 jenis, yaitu logam, non-logam, dan juga metaloid. Logam memiliki sifat yang cenderung melepaskan elektron dari non-logam untuk membentuk ion positif. Sedangkan non-logam cenderung menerima elektron dari logam. Lain halnya dengan unsur metaloid yang memiliki kedua sifat seperti logam dan non-logam. Sifat yang kedua, jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom ke orbital elektron terluar yang stabil dalam suatu atom dalam keadaan seimbang. Jarak tersebut dapat diukur dalam satuan strom. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom cenderung untuk membesar setara pertambahan kulit elektron. Yang ketiga, kereaktifan. Kereaktifan merupakan sebuah unsur pada tabel periode satu periode dari kiri ke kanan, bertambah hingga golongan 7A. Selanjutnya, energi ionisasi. Energi ionisasi pertama adalah energi yang diserap untuk melepas satu elektron dari sebuah atom. Sedangkan energi ionisasi atom kedua adalah energi yang diserap untuk melepas elektron kedua dari sebuah atom dan seterusnya. Selanjutnya, afinitas elektron. Afinitas elektron adalah jumlah energi yang dilepaskan ketika kedua elektron ditambahkan ke dalam kolom atom netral untuk membentuk ion negatif. Sifat non-logam memiliki nilai lebih tinggi pada afinitas elektron daripada sifat logam, dan afinitas elektron secara umum terus meningkat sepanjang periode. Yang terakhir, elektronegatifan. Elektronegatifan merupakan kemampuan atau kecenderungan suatu atom untuk menangkap ataupun menarik kembali elektron dari atom lainnya. Sudah jelas, Mbak Elvira?
Oke, makasih. Selanjutnya, apakah ada yang ditanyakan lagi? Kelompok unsur dalam sistem periodik kimia. Sistem unsur kimia yang disusun oleh Moseley berkembang dengan baik hingga sampai pada bentuk yang sekarang ini. Perkembangan sistem periode unsur kimia mengikuti hukum periode bahwa bila unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atom atau sifat unsur akan berulang secara periodik. Sistem periode kimia terdiri atas dua kelompok, yakni golongan dan periode. Berikut pembagiannya. 1. Golongan. Golongan ditempatkan pada laju vertikal dalam tabel periode unsur modern. Penentuan golongan berkaitan dengan sifat-sifat yang dimiliki unsur tersebut. Unsur-unsur dalam satu golongan memiliki sifat yang mirip. Beberapa golongan diberi nama khusus, yakni golongan 1A disebut golongan alkali kecuali H, terdiri dari A, I, Na, Rb, Cs, R. Golongan 2 disebut golongan alkali terdiri dari Bb, Mg, Ca, Sr, A. Golongan C1A disebut golongan halogen terdiri dari R, I, Pr, L, At. Golongan C11A disebut golongan gas mulia terdiri dari E, Ne, R, Kf, Xe, Rn. Golongan 1A disebut golongan chlorofluoromon terdiri dari B, A, Al, N, Ti. Golongan 1A disebut carbon terdiri dari C, Si, Ge, Sn, Wb. Golongan Va golongan nitrogen versus terdiri dari N, E, S, P, 1A disebut golongan oksigen terdiri dari O, S, Se, Pe, Po. 2. Periode. Periode ditempatkan pada laju horizontal dalam tabel berikut. Dalam tabel periodik unsur kimia, periode unsur menunjukkan nomor kulit yang sudah terisi elektron dalam kurung N tergeser. Berdasarkan konfigurasi elektron dalam periode unsur terdiri 7 periode unsur, yaitu periode ke-1 terdiri atas 2 unsur. Periode kedua terdiri atas 8 unsur. Periode ketiga terdiri atas 8 unsur. Periode keempat terdiri atas 18 unsur. Periode kelima terdiri atas 11 unsur. Periode keenam terdiri atas 2 unsur, 18 unsur, seperti periode keempat kelima. 15 deret lantai 2. Periode ke-7 merupakan periode unsur yang belum lengkap dapat deret aktin. Sudah jelas? Sudah jelas. Terima kasih. Oke, sama-sama. Selanjutnya, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Aku mau nanya, Silakan. kalau pengelompokan sistem periodik unsur kimia itu berdasarkan apa?
Baik, sistem periodik unsur kimia ini berdasarkan klasifikasi. Pada tahun 1984, J.A.R. Newlands mengklasifikasikan sistem periodik unsur kimia berdasarkan kenaikan berat atomnya. Unsur ini dapat dikenal dengan nomor urut dan dibagi dalam 7 golongan. 7 golongan tersebut adalah hidrogen, litium, berilium, karbon, nitrogen, boron, serta oksigen. Hubungan ketujuh golongan ini dikenal sebagai hukum oktav. Pada sistem periodik unsur kimia, golongan merupakan kolom vertikal yang terdapat pada tabel periodik. Golongan sangat penting untuk metode pengklasifikasian unsur-unsur. Golongan berisi unsur-unsur yang memiliki susunan elektron terluar yang sama. Karena memiliki elektron yang sama, maka unsur-unsur tersebut memiliki sifat kimia yang sama. Unsur-unsur pada golongan pertama merupakan golongan alkali atau golongan utama. Sedangkan golongan kedua dinamakan golongan transisi, yang merupakan logam alkali tanah. Dan dua deret dari bagian bawah merupakan logam transisi dalam yang terdiri atas lantida dan aktinida. Sementara itu, periode adalah barisan horizontal yang terdapat pada tabel periodik. Terdapat 7 periode dalam tabel periodik, di mana masing-masing tabel mewakili tingkat energi atom yang dimiliki. Tidak semua periode memiliki jumlah unsur yang sama, di mana jumlah unsur terkecil terdapat pada periode 1 yang berjumlah 2 unsur. Sedangkan jumlah unsur terbanyak adalah pada periode 6 yang memiliki 32 unsur. Teman Tika, apakah bisa menerima jawaban dari saya? Bisa, terima kasih. Oke, sama-sama. Selanjutnya saya ingin bertanya, dalam sistem periodik ini apakah ada para tokoh yang menyusunnya? Terima kasih. Sistem periodik unsur kimia oleh para tokoh. 1. Robert Boyle. Dalam sejarah perkembangannya, sistem periodik unsur kimia yang digunakan saat ini adalah sistem periodik unsur kimia modern yang dipublikasikan oleh Dmitri Mendeleev pada tahun 1869. Namun, menurut sejarahnya, Robert Boyle adalah orang pertama yang memberikan definisi mengenai unsur. Menurut Boyle, unsur merupakan zat yang tidak dapat dibagi menjadi 2 zat atau lebih secara kimiawi. Yang kedua, Lavoisier. Setelah Boyle memberikan penjelasan mengenai hal tersebut, pada tahun 1769, Lavoisier pun menerbitkan daftar unsur-unsur yang membaginya pada unsur logam maupun unsur non-logam. Menurut Lavoisier, terdapat perbedaan antara logam dan non-logam, yakni logam berwujud padat pada suhu kamar kecuali raksa, mengkilap saat digosok-gosokkan, merupakan konduktor yang baik, dapat ditempa atau direnggakan,
panas yang baik. Sementara itu, non-logam ada yang berupa zat padat, cair, atau gas pada suhu kamar. Tidak mengkilap jika digosok, kecuali intan atau karbon. Bukan konduktor yang baik. Nah, pada umumnya rapuh, terutama berwujud padat dan bukan penghantar panas yang baik. Ketiga, ada Johann Wolfgang Dobryner. Dobryner adalah orang pertama yang menemukan hubungan sifat dengan massa atom. Unsur-unsur tersebut dikelompokkan menjadi 3 triade, yaitu triade lithium, Li, natrium, Na, kalium, K, triade kalsium, Ca, strosium, Sr, barium, Br, triade klor, Ci, Cl, brom, Br, rhodium, L. Keempat, Dmitri Mendeleev. Tahun 1869, Dmitri Ivanovich Mendeleev melakukan pengamatan 63 unsur yang telah dikenal dan mendapatkan hasil bahwa sifat dari massa atom itu relatif. Berdasarkan hasil pengamatannya tersebut, unsur-unsur ditempatkan pada golongan dan juga periode yang dikenal hingga saat ini. Sekian, apakah dapat diterima? Baik, terima kasih atas jawabannya yang di bagian ini. Sekian dari penjelasan kelompok kami tentang sistem periodik unsur. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih.